Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Siti Sarah dengan NIM 208015106. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Gambaran Kinerja Karyawan Organisasi Retail. Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah organisasi. Maka dari itu, untuk mencapai produktivitas dan tujuan organisasi dibutuhkan kinerja karyawan yang baik, karena kinerja karyawan merupakan salah satu faktor penting dalam tercapainya produktivitas dan tujuan organisasi. Hal ini bukan hanya berlaku pada satu organisasi saja, tetapi berlaku pada semua organisasi yang bergerak pada berbagai bidang. Salah satunya adalah organisasi retail. Retail sendiri adalah industri yang bergerak pada jasa penjualan barang ecer yang dijual langsung kepada konsumen. Organisasi retail saat ini sedang menghadapi persaingan yang kompetitif. Untuk bisa bertahan di persaingan antar retail, salah satu cara yang bisa dilakukan organisasi adalah meningkatkan kinerja karyawannya. Kinerja karyawan memiliki peran penting bagi organisasi retail, terutama bagi karyawan yang berhadapan langsung dengan konsumen. Hal ini sesuai dengan penjelasan atau pendapat dari Nur Siti dan Fredrik tahun 2018 bahwa kinerja karyawan pada organisasi retail merupakan cerminan organisasi kepada konsumen untuk tercapainya pelayanan yang memberikan kepuasan terhadap konsumen. Dan di sini ada penjelasan dari karakteristik karyawan retail. Yang pertama adalah karyawan retail bertanggung jawab dengan berbagai macam tugas pada pekerjaannya. Kemudian karyawan retail menerima banyak permintaan konsumen. Lalu karyawan retail juga memberikan pelayanan yang cepat dan mampu mengidentifikasi permintaan konsumen. Di tengah berbagai macam tugasnya dan juga harus memberikan pelayanan yang cepat dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, apabila organisasi retail tidak mengelola kinerja karyawan dengan baik, hal ini akan berdampak pada menurunnya kinerja karyawan dan juga terhambatnya dalam tercapainya sebuah produktivitas dan juga tujuan dari organisasi itu sendiri. Ya, selanjutnya tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran kinerja organisasi retail yang ada di Jabodetabek, terutama pada karyawan yang bekerja di gerai. Kemudian ada tinjauan pustaka, kinerja karyawan. Jadi kinerja karyawan itu merupakan perilaku individu yang dihasilkan memiliki dampak bagi tujuan organisasi oleh Koopman et al. Pada tahun 2011. Kinerja karyawan memiliki 3 dimensi, diantaranya yang pertama adalah task performance. Karyawan memiliki kemampuan dalam melakukan tugas utama pada pekerjaan. Kemudian ada contextual performance, di mana perilaku pada karyawan yang menjadi nilai tambah untuk lingkungan organisasi secara sosial maupun psikologis. Lalu yang ketiga ada counterproductive work behavior. Hal ini memiliki arti bahwa perilaku kontraproduktif yang dapat berakibat pada kesejahteraan dan kerugian organisasi. Lalu metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 350 karyawan organisasi retail. Lalu teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling purposive sampling atau menentukan sampling menggunakan sebuah kriteria. Pada penelitian ini kriteria yang digunakan adalah karyawan retail yang bekerja di gerai yang ada di Jabodetabek. Untuk pengambilan data sendiri menggunakan Google Form dan juga questionnaire offline. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis uji data empiris, serta menggunakan software teknik analisis data yaitu Jamovi 2.4 dan IBM SPSS versi 2.5. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah alat ukur dari kinerja karyawan dengan nama Individual Work Performance Questionnaire atau IWPQ oleh Koopman et al. Pada tahun 2011. Selanjutnya ada demografis karakteristik partisipan pada penelitian ini.
Untuk penelitian ini pada jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 185 dengan persentase 52,1% dan diikuti oleh perempuan sebanyak 170 orang dengan persentase 47,9%. Untuk usia, partisipan terbanyak pada penelitian ini adalah dengan rentang umur 24 sampai 29 tahun sebanyak 230 orang atau sebesar 58%. Lalu diikuti oleh usia dengan rentang 30 sampai 35 dengan jumlah 88 orang sebesar 25,1% dan yang terakhir diikuti oleh rentang umur 18 sampai 23 tahun sebanyak 29 orang dengan persentase 16,9%. Kemudian ada masa kerja dari karyawan retail sendiri terbagi menjadi 3 yaitu 0,1 tahun, 1,5 tahun, dan 5 sampai 10 tahun. Nah, pada partisipan ini, masa kerja terbanyak didominasi oleh masa kerja 1 sampai 5 tahun dengan 245 orang dengan persentase 70%, lalu diikuti oleh masa kerja 0 sampai 1 tahun dengan 70 orang sebesar 20%, dan yang terakhir masa kerja karyawan dengan rentang 5 sampai 10 tahun dengan jumlah 35 orang dengan persentase 10%. Kemudian ada hasil uji validitas dan reliabilitas. Pada penelitian ini menggunakan alat ukur Individual Work Performance Questionnaire atau IWPQ yang memiliki 18 item. Pada hasil uji validitas diperoleh bahwa dari 18 item terdapat 2 item yang tidak valid dengan nilai validitas di bawah 0,2. Dan pada hasil reliabilitas diperoleh dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,784 atau lebih dari 0,60. Hal ini dinyatakan bahwa alat ukur ini dinyatakan reliable untuk bisa dipakai. Oke. Selanjutnya ada hasil penelitian analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif pada data diperoleh dengan nilai min atau rata-rata sebesar 41, lalu nilai median sebesar 43, nilai standar deviasi sebesar 5,98, dan nilai minimum sebesar 25, dan terakhir ada nilai maksimum sebesar 60. Selanjutnya ada hasil penelitian dari analisis data empiris. Pada penelitian ini didapatkan bahwa kinerja karyawan organisasi retail memiliki tingkat kinerja pada tingkat yang sedang, yaitu dengan jumlah 162 orang dengan persentase 46,3%. Selanjutnya, 96 orang karyawan lainnya memiliki kinerja karyawan pada tingkat rendah dengan persentase 27,4%, dan yang terakhir 92 orang karyawan memiliki tingkat kinerja karyawan yang tinggi dengan persentase 26,3%. Selanjutnya ada hasil penelitian dari penelitian ini yaitu hasil analisis dimensi kinerja karyawan atau hasil analisis dari masing-masing dimensi kinerja karyawan. Pada kinerja karyawan itu sendiri terdapat 3 dimensi. Yang pertama ada task performance, contextual performance, dan counterproductive work behavior. Pada task performance, nilai rata-rata yang didapatkan sebesar 13,5. Hal ini menyatakan bahwa karyawan memiliki kemampuan yang baik untuk berkontribusi terhadap organisasi. Lalu ada contextual performance dengan nilai rata-rata 22,4. Hal ini menyatakan bahwa karyawan memiliki komunikasi dan memiliki pengaruh yang baik terhadap karyawan maupun terhadap konsumen. Selain itu, counterproductive work behavior. Counterproductive work behavior ini memiliki nilai rata-rata yang rendah dibandingkan dari 2 dimensi sebelumnya, tetapi juga memiliki nilai rata-rata yang tinggi. Maka dari itu, di sini didapatkan bahwa karyawan dapat memiliki perilaku buruk atau kontraproduktif yang dapat berpengaruh terhadap
perusahaan ataupun terhadap diri sendiri. Seperti itu contohnya, menurunnya kualitas pekerjaan, lalu menyalahgunakan sumber daya manusia sumber daya yang ada pada organisasi dan juga menyalahkan waktu salah satunya, sering absen atau sering sakit, seperti itu. Hal ini dari hasil, dimensi ini didapatkan bahwa kinerja karyawan mohon maaf, dari hasil dimensi ini didapatkan bahwa karyawan mampu, berkontribusi dengan baik di organisasi, lalu mampu juga memiliki komunikasi yang baik dan berpengaruh terhadap lingkungan organisasi, baik pada karyawan maupun konsumen. Tetapi karyawan juga dapat memiliki perilaku kontraproduktif atau perilaku yang buruk yang dapat berakibat pada tercapainya, tujuan organisasi dan juga berakibat buruk pada diri karyawan sendiri. Oke, yang selanjutnya ada kesimpulan. Pada hasil penelitian, untuk mengetahui gambaran kinerja karyawan organisasi diperoleh bahwa sebanyak 162 karyawan gerai organisasi retail memiliki tingkat kinerja yang sedang sebesar 40,3%. Hasil ini menunjukkan bahwa karyawan organisasi retail yang bekerja di gerai masih memiliki kinerja karyawan yang cukup baik dengan beragam pekerjaan dan tetap melayani konsumen dengan baik dalam tercapainya tujuan organisasi. Kemudian saran untuk penelitian ini yang pertama, bagi organisasi perlu untuk meningkatkan kinerja karyawan yang memiliki tingkat kinerja yang sedang dan juga rendah, serta mempertahankan karyawan yang memiliki tingkat kinerja yang tinggi. Organisasi dapat membuat eh, organisasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan melakukan pelatihan atau membuat pelatihan atau juga membuat, lingkungan bekerja yang baik, seperti itu. Terus saran bagi peneliti lain untuk dapat meneliti gambar kinerja karyawan menggunakan partisipan yang berasal dari industri lain dan meneliti kinerja karyawan menggunakan variabel lain. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak jelas atau ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.